supaya orang tidak lagi di masyarakat dalam tanda kutip bilang politik itu datang untuk tipu-tipu. Iya. Itu kan kita harus kita bendung itu. Jaminkah kakak jika bola kaki itu tidak terkena imbas negatif? Misalnya dia tidak berpihak pada partai ini, tidak berpihak pada partai itu. Kalau dikasih pilihan, memaksa, dipaksa, atau terpaksa? Selamat malam. Malam ini kita kedatangan seorang dewan. Bukan Bapak Dewan, bukan Opa Dewan, bukan Om-Om Dewan, tapi Kak Dewan. Kak Carlos. Carlos Sara. Thank you for taking the time, sudah mau mampir ke sini, sudah meluangkan waktu ke sini. Siap, Nona. Saya lihat Kak Carlos ini, karena Kak Carlos ini juga adalah teman saya. Kita juga sempat bekerja sama dalam beberapa proyek. Kak Carlos ini merupakan orang yang sangat humble, punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani, cerdas, dan sangat optimis. Kesibukannya apa sekarang Kak Carlos dalam dunia perdewanan? Ya, karena baik Nona, selamat malam juga untuk sahabat milenial. Sekarang karena belum dilantik, mungkin kesibukannya kita untuk dunia politik. Kalau saya Nona masih say hello atau melihat lah di masyarakat atau di konstituen di dapilnya saya itu seperti apa. Tetapi terlepas daripada itu, untuk hari ini saya lebih sering untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain di luar politik. Itu untuk apa? Yang pertama, untuk menambah relasi, juga menambah wawasan. Karena menjadi seorang dewan kalau tidak punya relasi dan wawasan yang cukup itu memang agak kurang. Sehingga di momen-momen menunggu pelantikan ini saya prioritaskan untuk membentuk relasi dan juga menambah wawasan saya terkait dengan banyak hal. Itu Nona, kesibukan saya sebelum dilantik ya. Itu. Tapi menarik buat saya, seorang dewan anak muda tapi sudah punya relasi yang sangat luas. Mungkin Kak Carlos bisa kasih suatu gambaran, masukan, atau semacam apa ya? Motivasi buat kami anak-anak milenial zaman sekarang ya. No one knows, siapa tahu kedepannya saya atau sahabat-sahabat milenial mungkin terinspirasi atau termotivasi bisa menjadi dewan di usia muda seperti ini, membangun relasi yang baik, punya link-link yang baik, dan bisa bekerja sama kedepannya pun juga dengan baik. Seperti apa? Oke. Jadi mungkin untuk membentuk suatu relasi atau hubungan timbal balik lah yang positif, apalagi di politik itu penting. Maka ya seperti dalam menunggu momen pelantikan ini saya selalu ikut kegiatan-kegiatan apa saja, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan olahraga, kegiatan apapun yang mungkin di dalam event atau kegiatan itu saya bisa kenal orang baru nih. Oh, dia ini yang punya kompeten di bagian ini. Terus dia ini yang punya kompeten di bagian ini. Nah, di situ kita buka relasi. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita butuh orang-orang hebat seperti mereka. Relasi-relasi itu. Maka saran saya kepada teman-teman muda, ayo kita jangan malu. Kita jangan malu, kita jangan kaku, kita terus tetap fleksibel dengan gaya anak muda zaman now. Ya. Supaya kita bisa masuk di segala lini. Dan disitulah kita ambil poin-poin penting, relasi, wawasan, kita belajar berorganisasi. Tidak hanya anak kuliah yang bisa belajar organisasi, tapi kita mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin belum berkuliah ataupun yang belum mendapatkan pekerjaan, kita bisa cari momen-momen ini di mana saja tentunya. Tidak dari bangku kuliah saja atau dari bangku tempat kerja, tidak, tapi kita ketika sudah punya niat yang baik, itu satu poin juga.
niat, harus punya niat. Ya. Ketika punya niat yang baik, maka semua itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu saja mungkin harapan dan motivasi saya untuk teman-teman milenial lainnya, untuk mari sama-sama kita buka relasi yang luas dengan ikut kegiatan apa saja dan juga pupuk niat ini secara baik. Mungkin itu, Nona. Oke, baik. Mengenai politik anak muda nih, apa warna baru yang Kak Carlos bawa untuk politik zaman sekarang, dan mungkin ada gaya-gaya klasik dari politik-politik yang terdahulu oleh bapak-bapak kita sebelumnya, apa yang mungkin Kak Carlos bisa mengimplementasikan ke politik zaman sekarang yang dibawa oleh anak muda? Keren kan? Ya, benar sih. Benar juga, tapi ada perlu batasan, karena memang kita ketika melihat kehidupan kita zaman sekarang, anak muda apalagi, itu tentu berbeda. Ya, tidak banyak sih, tapi 70% atau 60% itu banyak berbeda. Artinya dari mindset, pola pikirnya, dari caranya, dari pendekatannya itu pasti berbeda-beda. Nah, maka keuntungan kita orang muda di masa ini tentu di dalam dunia politik, kita ini seperti yang tadi sudah saya bilang, kita fleksibel. Kita gaul, kita ini ya sudah kita perdayakan itu. Ya, maka untuk di dunia politik saya dengan jiwa muda saya, bukan kita malas tahu, tetapi kita show off untuk mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Kita bantu teman-teman muda, kita bantu ini, bukan hanya teman-teman tapi seluruh konstituennya kita upayakan untuk kita bekerja, untuk kita memberikan dampak lah. Ya, maka kalau kita orang muda itu berani, ya paling keberanian itu yang kita lihat nih. Kita punya orang tua, om, tante, dulu-dulu yang mantan bupati ataupun anggota DPRD, termasuk almarhum bapak saya. Ya, itu saya belajar bagaimana mereka bertarung itu habis-habisan dalam hal politik ya. Dalam hal politik tidak dengan cara yang dalam tanda kutip buruk, tetapi semua itu dikemas dengan baik, dengan ini, dan pasti kita bisa lihat, oh ini baik, ini baik, ini baik, oh jadi endingnya hasilnya seperti ini, kita bisa tahu. Ya, maka semangat itu yang perlu kita bentuk di orang muda untuk terus berani, kreativitas kita pupuk terus, kita asah terus untuk bagaimana kita mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Itu saya, dan banyak jalan sih tentunya. Ya. Kita anak muda nih kan biasanya ini toh Nona, kita sering jalan-jalan, kalau bukan di dunia politik ya, ini juga kita harus sering turun. Kita suka liburan, apalagi kalau orang muda yang mau terjun di dunia politik, mending kita libur di konstituen, di kampung A, kampung B, kampung C misalnya. Contohnya saya, iya kan? Kita kan bisa datang duduk di situ hanya untuk makan pisang, tetapi aspirasi yang kita dapat dari masyarakat itu tuh kita bisa ambil. Padahal hanya sebatas makan pisang atau bakar ubi atau itu kan simple tapi dampaknya besar. Kita bisa dapat di pikiran kita. Ya. Mungkin itu Nona gambaran singkatnya. Tidak singkat, ini agak panjang. Tapi itu menjadi suatu gambaran yang sangat baik. Tadi Kak Carlos juga sempat menyinggung nih mengenai pekerjaan lainnya atau kegiatan lainnya. Mungkin Kak Carlos bisa cerita seperti apa kegiatan itu, seperti apa? Oke. Puji Tuhan Nona, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan turnamen ASKAP ND-Cup U23. Oh iya, ASKAP itu ya? Betul. Nah, kegiatan itu kita kemas tentu di dalam wadah yang namanya ASKAP, Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten ND. Ya, nah, ASKAP ND. Di ASKAP ND itu saya dipercayakan untuk menjadi ketua panitia event turnamen ASKAP ini. Puji Tuhannya di tanggal 27 Juli kemarin itu kita sudah selesai final ya, dan sudah ada juaranya. Ya, kita kasih aplaus dulu dong. Ya. Selamat juga untuk Tibu Telu yang sudah menjuarai turnamen ASKAP ND Cup. Jadi itu Nona kegiatan saya selama ini. Mungkin kalau saya bisa flashback kembali
saya sudah diajak oleh beberapa om, senior-senior saya juga di dunia politik, mengajak untuk terjun ke bola kaki. Ya. Nah, pada awalnya itu saya diajak untuk bergabung menjadi asisten manajer ya, untuk Persende yang berlaga di Liga 3 Nasional. Nah, di situ saya juga berdinamika. Saya berdinamika belajar, saya yang sangat-sangat jauh dari pendidikan soal atau pengetahuan soal bola dan lain sebagainya. Ya, itu jiwa juang kita harus perdayakan untuk bisa paham bola ini seperti apa, manajemennya seperti apa, lalu urusan keuangannya seperti apa, itu kita harus tahu. Maka di Liga 3 saya banyak belajar. Menarik sekali, pasti ada pro dan kontra nih. Nah, tanggapan kakak mengenai politik berkolaborasi sama sepak bola, itu kan pasti dikasih tanda kutip kan? Ya, benar. Pasti akan menimbulkan pro dan kontra nih. Betul sekali. Iya. Seperti apa? Ya, memang kadang-kadang kita dengar nyeletuk dari netizen lah kita bilang. Itu juga dari masyarakat ya. Yang kita tidak boleh tutup telinga untuk hal itu. Tentu itu menjadi kritikan positif bagi kita. Artinya mereka kadang-kadang berpendapat bahwa kenapa bola kaki itu harus ada intervensi politik? Iya. Kenapa bola kaki itu harus orang politik yang atur? Ya, itu Haruskah politik terjun ke dalam dunia sepak bola? Sebetulnya begini, Nona. Kita tidak akan membawa politik itu di dalam bola kaki. Ya. Sebenarnya tidak. Cuman inilah brandingnya kami gitu. Brandingnya kami adalah orang politik yang juga memberikan perhatian kepada bola kaki. Maka mungkin Seperti saja halnya, menarik nih, seperti halnya semakin menggali ya milenial ya. Seperti halnya brandingnya itu seperti apa? Lebih spesifikasikan seperti apa brandingnya? Ya, mungkin tentu kami ini kan dari latar belakang partai politik yang berbeda-beda nih. Ya. Mungkin kita berbicara bola kaki, toh kita lihat dari pusat sampai ke daerah, kebanyakan pengurus-pengurus bola kaki itu juga orang-orang politik, Nona. Ya, makanya itu, ketika kami hadir di sana, maka kita bisa bawa aspek politik bukan untuk mempropagandakan atau menyebarkan isu atau menghancurkan, tidak. Tetapi kami bawa brandingnya kami ini untuk bagaimana misalnya kita untuk pergi ke Bandung saja kemarin, kita butuh uang yang banyak. Ya, tentu saya juga terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan bantuan kepada Liga 3. Karena kita jalan kemarin itu usaha kita semua. Ya, masyarakat, usaha pengurus, usaha pemain, untuk bisa kita berlaga di sana. Sehingga branding politiknya kami ini kita upayakan di situ. Untuk mendapatkan feedback dari politik itu untuk bola kaki. Misalnya dari pendanaan, banyak senior-senior kami di partai-partai, bukan hanya partainya saya di Partai Golkar, tetapi juga partai-partai lain. Seperti di Nasdem, lalu di PDIP, ya itu banyak partai-partai yang memberikan bantuan. Orang-orang partai yang ada di pusat, provinsi maupun di daerah yang memberikan bantuan untuk Perse waktu itu. Ya, maka inilah. Kadang-kadang itu kan orang selalu bilang, intervensi politik nih terlalu banyak nih, bola jadi hancur nih. Padahal tidak. Sebenarnya kita tidak melakukan intervensi apapun untuk bola kaki. Tapi bagaimana kita bawa brandingnya kita untuk dapatkan istilahnya anugerah-anugerah Tuhan untuk tim yang ini, gitu, Nona. Oke, jaminkah kakak jika tidak bola kaki itu tidak terkena imbas negatif? Misalnya dia tidak berpihak pada partai ini, tidak berpihak pada partai itu, atau salah memilih partai dalam pemilihan nanti. Apakah dalam persepakan bola itu bisa jaminkah Anda untuk tidak terkena dampak negatif itu nanti? Ini juga banyak orang yang omong nih ya. Tentu ya tentu di dalam bola kaki kita juga harus perlu membatasi, harus ada pembatasan. Kita ketika orang politik pegang bola kaki, jangan interupsi bola kaki itu dengan politik. Kita biarkan bola kaki ini nih ya berjalan saja sesuai dengan rules-nya bola kaki, olahraga sebagai sebuah olahraga.
Politik Jadi ya. politik itu hanya pendanaan kas saja kah atau Tidak, tentu tidak, Nona. Tentu Bukan tidak. hanya soal Oke. pendanaan, tetapi pengaruh, apalagi orang-orang politik, caleg-caleg misalnya, itu kan punya masa, partai-partai punya masa. Nah, ketika kita omong atau berbicara soal bola kaki, masa-masanya kita tentu ikut opininya kita gitu. Nah, ini yang kita mau bangun branding bola kaki dari politik gitu. Itu, Nona. Orang Ende bilang wakanya ya. Nah, Masih makanya itu waka kita ya. bawa sampai ke bola kaki gitu. Oke. Keren sekali Asep. Kemarin juga saya sempat ngikutin kegiatan tersebut. Terus dari kurangnya partisipasi masyarakat sampai puncak finalnya ya. Finalnya itu banyak sekali yang antusias yang ikut. Terus sangat begah dan sangat meriah sekali Puji ya. Tuhan, Dan Nona. terlihat benar-benar dalam kegiatan tersebut atau turnamen tersebut, katakanlah turnamen tersebut benar-benar fair. Maksud saya adalah fair adalah benar-benar disaring, difilter tim-tim yang memang sebetulnya layak. Ya Betul. seperti itu kan. Betul. Dan untuk kita balik lagi nih, dan untuk pemfilteran untuk pengambilan pemain bola ini untuk ke U23 nanti, kira-kira menurut KE nih, selain ke U23 bisa bawa mereka kemana lagi nih? Contohnya, saya ambil contoh seperti tim Persnya kemarin, ada salah satu pemain mereka, Safrin ya kalau tidak salah, Servin itu dari klub Indonesia Muda ya. Dia itu tuh bisa masuk sampai prapon dan pon ya. Iya. Itu berarti bukan tidak mungkin. Berarti itu sebenarnya pintu ketidakmungkinan itu tuh sudah diketok, sudah dibuka dan sudah dimasuk. Dan itu tuh bisa menjadi sparks atau percikan bagi pemain-pemain yang lain bahwa mereka sebenarnya bisa. Bahkan bukan hanya prapon dan pon, tapi bisa lebih lagi dari itu. Siapa tahu bisa jadi pemain nasional. Ya, amin lah dari Kabupaten Amin. Karena Kita kan doakan. seperti kita ketahui, kalau untuk ND sendiri, kalau untuk sepak bola itu tuh memang sesuatu ajang yang sangat bergengsi untuk di Kabupaten ND itu sendiri. Betul. Dan seharusnya anak-anak muda atau anak-anak pemain-pemain unggulan itu punya rasa juang yang tinggi, semangat yang tinggi karena mereka punya dukungan yang banyak. Seperti itu. Jadi selain U23 kemana lagi nih biar makin seksi kan? Oke. Jadi saya kembali tadi ketika selesai dari Bandung, pulang ke ND, dinamika lah, urus segala macam hal selain bola kaki, urus politik dan segala macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ditemukanlah saya dengan turnamen ASKAP ND Cup U23 ini. Saya dipercayakan dari ASKAP untuk menjadi ketua panitia. Maka di situ struggle-nya juga lumayan besar, lumayan kuat. Tapi bagaimana dengan jiwa mudanya kita, daya juangnya kita upayakan untuk semua itu kita atur secara baik. Dari segala macam aspek, ya. Sampai termaksud dengan detail-detail administrasi, pendanaan, lalu kesiapan panitia dan segala macam hal itu kita persiapkan secara baik, secara matang. Maka outputnya kita sudah sampailah di tanggal 27 kemarin di final. Mungkin tadi mungkin saya dengar Nona tanya bahwa antusias masyarakat ini sepertinya masih belum terlalu ini ya. Tapi puji Tuhan di final kemarin itu ya kita doakan semoga semua sahabat milenial, pencinta bola kaki di mana saja, kita sudah mulai buka mata ya, dengan persepak bola kakian di ND ini. Maka harapan saya untuk masyarakat Kabupaten ND, mari kita sama-sama menjadi juri, ya, menjadi juri untuk para atlet-atlet bola kaki. Supaya apa? Sehingga output daripada event-event yang dibuat oleh siapapun, ya, tetapi di dalam suatu organisasi ASKAP ini menjadi organisasi bola yang yang mengikat semua turnamen yang ada nanti di Kabupaten ND, ASKAP ND ini. Sehingga output dari turnamen ASKAP ini nanti seperti yang Nona tanya tadi, ketika
mereka ini outputnya U23, U23 ini selain U23 apa nih? Iya, kemana Oke. mereka? Mungkin dari mereka ini yang ada, dari proses pertandingan yang begitu panjang dari babak penyisihan sampai di final, kami juga sudah mengatur para talent scouting lah istilahnya, bahasa bolanya. Itu untuk menilai, ya, untuk menilai istilah bahasa ringannya juri-juri nih, untuk menilai dia ini dari tim ini main bagus nih, dia dari tim ini main bagus nih, kita bisa ambil. Untuk apa? Untuk seleksi menjadi anggota atau pemain Perse. Nah, pemain Perse yang kita ambil dari turnamen kemarin itu, untuk kita ambil seleksi, akan kita tampilkan di ETMC yang akan diadakan oleh Asprof di Labuan Bajo. Ya, sehingga itu output kita sementara. Ya, nanti harus terrealisasi ya. Siap, pasti terrealisasi dan Perse akan ikut ETMC. Itu sudah pasti untuk di Labuan Bajo. Sehingga dari situ ketika main di ETMC, kalau misalnya, dan puji Tuhan semoga kalau Ende menang, maka kita akan dapat tiket lagi untuk ke Liga 3 nasional. Ya. Juara di region Nusa Tenggara Timur dan region provinsi akan mendapatkan tiket untuk tampil di Liga Nasional, Liga 3 Nasional. Nah, kita doakan semua sahabat milenial, kita doakan supaya Perse bisa mendapatkan itu semua. Tentu dengan dukungan masyarakat. Sahabat milenial juga yang sama-sama memiliki spirit yang sama pasti akan sangat mendukung. Siap, Nona. Oke. Mungkin ini sedikit di luar ya. Sedikit di luar karena tadi kakak apa nih? Karena kakak tadi sudah menjelaskan dari dunia politik kan. Selain politik juga kakak juga bermain di ranah persepak bola kan. Terus kedepannya kira-kira selain itu ada hal baru apa, terobosan baru apa kira-kira? Ya, mungkin kalau untuk mungkin menikahkah? Saya tidak berpikir dulu tuh ke situ tuh. Saya mau jawab soal politik dan bola kaki nih. Kalau biasanya kalau sudah matang, katanya matang, pasti ranah ujungnya ke situ. Atau pemikiran Kak Carlos seperti apa? Point of view lah seperti apa? Oke. Ada 3 hal nih yang saya mau sampaikan juga nih terkait dengan bagaimana impian saya ke depan. Yang pertama soal politiknya saya sendiri. Ya. Yang kedua nanti soal bola kaki. Yang ketiga soal masa depan lah. Soal cinta-cintaan ini yang ketiga. Nah, mungkin yang pertama untuk politik. Saya punya mimpi yang besar bahwa siapapun, elemen masyarakat apapun, dari petani sampai pegawai negeri, itu semua harus punya perhatian terhadap politik. Ini cita-cita saya. Jadi jangan sekali-sekali kita masyarakat tidak berpikir untuk bagaimana nih kita harus melihat politik. Artinya harus melek dengan politik. Kita harus buka mata. Aspek apapun, itu mimpinya saya, cita-cita. Dengan caranya nanti kita terjun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, dan juga memberikan kinerja-kinerja, supaya orang tidak lagi di masyarakat dalam tanda kutip bilang, politik itu datang untuk tipu-tipu. Iya. Itu kan kita harus kita bendung itu. Nah, dengan cara cita-cita mimpinya saya supaya kita bisa. Warna yang baru ya. Betul, Nona. Supaya kita semua aspek mau petani, mau pedagang, polisi, PNS, segala macam, kita harus melek politik. Ya. Bahwa politik itu tidak seperti itu. Supaya kita bisa tahu persis nih seperti apa. Yang kedua, dari sisi bola kaki, saya juga mau ucapkan terima kasih, Nona. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada abang saya, kakak saya, Abang Sipriadin Puarke. Iya. Kakak Yadin, thank you sudah mempercayakan saya. Mungkin Kakak Yadin pasti akan nonton milenial. Siap, hormat abang. Jadi Kakak Yadin, abang saya ini ketika saya pulang dari Bandung, itu kebetulan beliau kemarin masih PLT Ketua Askap. Ya. Jadi ketika beliau PLT Ketua Askap, beliau bawa Perse ke Bandung, saya asisten manajer Perse. Ya, mungkin Kakak Yadin dengan kinerja-kinerja kita di sana, beliau lihat bahwa
Karena beliau pernah sampaikan, kalau sudah kau mau tidak jadi wakilnya saya. Ih, cakep. Asik sekali. Wah, Ya. cakep. Jadi Kakak Yadin mengajak saya untuk bergabung dengan ASKAP, menjadi wakil ketua ASKAP, calon wakil ketua ASKAP. Dan puji Tuhannya pada kongres luar biasa yang sudah kami lalui, sudah terpilih Kakak Yadin sebagai ketua dan saya sebagai wakil ketua. Ya, tentu itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Abang Yadin yang sudah memberikan ruang yang begitu luar biasa menurut saya sampai saat inilah untuk bisa berdinamika, berproses di dunia bola kaki. Dan juga terima kasih juga saya berikan kepada seluruh keluarga saya juga, terus om-om saya yang di dunia politik juga yang sudah memberikan motivasi yang besar untuk saya bagaimana berdinamika nih di bola kaki. Terima kasih Kak Yadin juga sudah mempercayakan saya untuk menjadi ketua panitia turnamen ASKAP ND Cup U23 ini. Sehingga dari proses ini harapan saya bola kaki ND ini harus terus berkembang. Cita-citanya saya ada seperti yang kita bicarakan tadi, ada pemain ND yang bisa kita bawa sampai ke pusat, ke nasional gitu. Amin. Ini mimpi. Dan peluang-peluangnya sudah ada. Dari turnamen kemarin kita lihat, walaupun dia punya badan tidak terlalu besar, tapi dia lincah sekali nih. Ya, ada yang badan besar, postur bagus, tenaganya juga bagus, mainnya juga bagus. Jadi kita sudah bisa tahu nih, anak-anak seperti apa. Nah, itu mimpi saya, cita-cita saya di bola kaki, supaya bisa adalah pembinaan. Di ASKAP sendiri pun kita harus wajib memberikan pembinaan. Turnamen-turnamen harus terus berjalan supaya anak-anak jangan kaku dengan permainan-permainan di kemudian hari. Turnamen berjalan, latihan terus berjalan tiap hari, maka bola kaki akan semakin baik. Itu yang kedua. Yang ketiga nih Nona, ini informasi agak sedikit jadi tidak apa-apa, kita cerita di sahabat milenial supaya bisa jadi Timeline. supaya bisa jadi inspirasi lah. Nah, dengan usia saya yang masih muda, saya masih 26 tahun nih Nona. 26 tahun, puji Tuhan juga sudah ada di posisi ini sebagai anggota DPRD terpilih. Untuk proses hidup sudah begitu luar biasa saya alami. Yang saya mau bagikan, artinya kita anak muda tidak terlepas daripada yang namanya jatuh cinta, pacaran, dan lain sebagainya. Ya toh, kita semua pasti, Nona juga punya pasti percintaan dan segala macam, kita pasti punya ceritanya masing-masing. Yang saya mau bagikan di sini adalah soal cinta itu kita jangan bawa masalah percintaan, kita bawa ke aspek kehidupannya kita. Itu yang saya harus berikan inspirasi ini kepada teman-teman milenial. Ya, sehingga kita punya pekerjaan, kita punya kegiatan, aktivitas itu harus di backup sendiri-sendiri. Ya. Dan baiknya lagi kalau misalnya kita punya pacar atau kita punya teman dekat atau gebetan, itu memberi support yang luar biasa. Nah, itu dampaknya akan lebih besar ke kita. That's important. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu terus kita diberi dukungan, itu akan semuanya akan berjalan dengan lancar. Betul. Ya, sehingga mood itu lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Betul. Maka di usia saya 26 tahun ini, kalau ya Nona tadi tanya tuh, mungkin soal percintaan, kita bentuk karir dulu lah. Oke, the last question please. Kalau dikasih pilihan, memaksa, dipaksa, atau terpaksa? Aspeknya bebas ya, artinya luas lah dari dirinya saya ya. Kalau saya secara pribadi tentu memilih memaksa. Artinya begini, ketika kita punya perjalanan hidup apapun, ya kita punya perjalanan hidup apapun, kalau kita paksakan diri kita untuk fight atau berjuang atau kita lawan, itu semua memaksakan diri artinya, Nona. Sehingga saya memilih memaksa karena memang kita harus pacu terus ini. Apapun itu, hajar, sikat, gas. Anak muda ini masih punya tenaga banyak. Jadi kita sikat juga. Itu alasan saya memilih memaksa. The best answer dari Kak Eka. Thank you, Nona.
Terima kasih kayak Carlos sudah begitu banyak kasih motivasi kepada kita millennial spirit, dan kita anak-anak millennial spirit ini punya harapan yang begitu luar biasa, makin memaksa diri untuk lebih baju, lebih bereksplor lagi tentang kemampuan diri kita. Selamat malam, terima kasih.